Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Valerie Budianto. Presiden Prabowo Subianto mengikuti rangkaian agenda hari kedua KTT G20 Brazil 2024 di Museo de Arte Moderna Rio de Janeiro, Brazil. Pada Selasa pagi ini, selain menghadiri sesi substantif traktir soal pembangunan berkelanjutan dan transisi energi, Presiden Prabowo Subianto juga menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Berikut laporan dari jurnalis Metro TV, Yuni Harsari dari Brazil. Pemirsa, KTT G20 Brazil 2024 baru saja selesai digelar dan ini ditandai dengan penyerahan tongkat estafet keketuaan dari Brasil ke Afrika Selatan yang nanti akan efektif memegang keketuaan per 1 Desember 2024. Untuk hari kedua KTT dan ini sekaligus juga hari terakhir, agenda KTT G20 sendiri hanya tinggal menyelesaikan satu sesi substantif lagi, yakni terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan transisi energi. Presiden Prabowo Subianto sendiri ini kami pantau tiba sekitar pukul 9.53 waktu setempat dan langsung mengikuti sesi ketiga atau yang terakhir tadi yang digelar sekitar pukul 10 waktu setempat. Kalau kami merujuk kepada hasil dari rilis media, Presiden Lula da Silva ini mengusulkan Climate Change Council dalam sesi ketiga tersebut untuk dibentuk di PBB agar ada perluasan kapasitas koordinasi di tingkat global dan mempercepat implementasi upaya-upaya menangani perubahan iklim yang sejalan dengan Paris Agreement. Presiden Brazil juga mengajak setiap negara G20 untuk meningkatkan kontribusi penurunan emisi karbon nasional, mengingat anggota G20 sendiri ini bertanggung jawab atas 80% emisi gas rumah kaca global. Presiden Prabowo sendiri kalau kita lihat sikapnya selama KTT G20 kerap mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang diberkati karena memang banyak sekali sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan seperti air, lalu juga ada energi panas bumi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa mungkin 60% dari energi panas bumi itu ada di Indonesia, lalu kemudian juga ada sumber energi matahari dan Indonesia sendiri juga sudah mulai memproduksi bioenergi dari tanaman. Presiden juga menyampaikan kalau Indonesia ini sangat ambisius untuk sepenuhnya bisa menggunakan energi terbarukan dalam waktu 10 tahun. Tapi memang kalau kita bisa menjadi lebih realistis, disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sebelumnya bahwa memang terkait dengan pembiayaan transisi energi itu masih belum solid karenanya Indonesia sikapnya dalam hal ini adalah ingin agar reformasi organisasi internasional seperti di dalamnya ini adalah World Bank untuk mengakomodir upaya-upaya pembiayaan dari transisi energi itu sendiri dan fokus pada kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, secara keseluruhan KTT G20 ini berjalan dengan lancar. Brazil melengkapi rangkaian 4 tahun kepemimpinan G20 dari negara berkembang setelah sebelumnya Indonesia, lalu lanjut ke India dan nanti akan dilanjutkan oleh Afrika Selatan. Nah, kalau kita berbicara soal legasi utama dari keketuaan Brazil di G20 tahun ini adalah terkait dengan peluncuran Global Alliance Against Hunger and Poverty atau peluncuran aliansi global melawan kelaparan dan kemiskinan, di mana sasarannya atau tujuannya ini yang utama nanti adalah untuk pengentasan kemiskinan dan kelaparan pada 2030. Indonesia sendiri mengaku senang hadir dalam KTT G20 tahun ini karena dinilai isu-isu yang diangkat ini dekat sekali dengan isu-isu Indonesia, isu-isu yang terkait dengan kepentingan nasional yakni terkait dengan kemiskinan dan kelaparan, dan Indonesia berkomitmen dengan sejumlah program strategis Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan makan bergizi gratis dan juga pengalokasian budget yang cukup besar di pendidikan. Ini kemudian bisa memenuhi target dalam 3 tahun swasembada pangan, dalam 4 tahun swasembada energi, dan tahun kelimanya bisa kemudian berkontribusi secara konkret ke Global Alliance atau aliansi global melawan kelaparan dan kemiskinan tadi. Nah, selain Global Alliance, hasil dari KTT G20 ini adalah meletakkan perubahan iklim dalam agenda Menteri-Menteri Ekonomi dan Bank Sentral dan untuk pertama kalinya menyetujui dokumen multilateral pertama untuk bioekonomi. Ada juga terkait dengan call to action untuk reformasi pemerintahan global yang lebih efektif dan representatif serta menentukan pilar utama dalam perdagangan dan pembangunan berkelanjutan
serta komitmen meningkatkan kapasitas energi terbarukan global sebanyak 3 kali lipat pada tahun 2030. Nah, sebetulnya di tengah-tengah atau di sela-sela konferensi KTT G20 Brazil 2024, Presiden Prabowo Subianto di hari kedua ini sempat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, tapi kalau pertemuan bilateral kali ini kami memang tidak dapat meliput secara langsung dan masih harus mengkonfirmasi lagi apa isi dari pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Macron. Nah, selesai dari KTT G20 Brazil 2024 ini juga menandai agenda terakhir Presiden Prabowo Subianto di Rio de Janeiro, Brasil. Presiden akan langsung bertolak ke Inggris melalui Base Area do Galeão atau pangkalan militer Rio de Janeiro, Brasil pada Selasa sore untuk melanjutkan lawatan luar negeri berikutnya. Dari Rio de Janeiro, Brasil, Yunia Harsari, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.